Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Bab yang sedang kita bahas tentang kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Berkata muallif, makna bid'ah huwa syar'u ma lam ya'zam bihillah wa lam yakun alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu. Bid'ah itu mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah izinkan, tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Jadi tiga, nggak ada keterangan dari Al-Quran, tak ada keterangan dalam hadis, tak ada amalan dari sahabat. Kalau ada salah satu di antara ini berarti sunnah, berarti disyariatkan. Tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, tapi ada dalam pengamalan sahabat, ya itu sunnah dan itu syariat berdasarkan nas Quran dan hadis yang sahih, bahwa amalan para sahabat ikuti dan itu sunnah. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar berarti sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dalam beragama. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Nabi SAW menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Kata beliau, berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah para sahabat yang diwakili oleh para khulafa'ur rasyidin. Jadi mungkin ada amalan yang tidak dilakukan di zaman Nabi tapi dilakukan oleh para sahabat, itu sunnah, bukan sebuah kebid'ahan. Ada legalisasi dari Allah dan Rasulnya dalam hal itu. Selain tiga ini nggak boleh bikin syariat. Apakah para sahabat membuat syariat? Bukan, tapi ijtihad yang dilegalisir oleh Quran Sunnah, ijtihad para sahabat. Makanya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, fama ra'auhu hasanah fahuwa hasanatun indallah. Apa saja yang dianggap baik oleh para sahabat
berarti baik juga di sisi Allah. La yajma'u Allahu ummati ala dhalalatin. Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau para sahabat semuanya sepakat, berarti itu benar. Seperti pembukuan Al-Quran, seperti umpamanya ada azan awal untuk hari Jumat di zaman Utsman dengan pertimbangan tertentu. Yang pertimbangan itu tidak ada di zaman Abu Bakar Umar, di zaman Utsman ada. Pertimbangan itu pun di zaman sekarang nggak perlu lagi, maka tidak diadakan lagi. Dan seterusnya. Allah berfirman, Asy-Syura ayat 21, Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang bikin syariat bagi mereka berupa agama yang tidak Allah izinkan? Termasuk teguran Allah kepada para pendeta, para rahib yang dikatakan mereka itu disembah, diibadati oleh para pengikutnya dari kalangan orang-orang Nasrani. Dalam surah At-Taubah 31 Allah menyatakan ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan rahib sebagai Rabb selain Allah. Salah seorang sahabat mantan Nasrani namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah la ya'budunahum. Wahai Rasulullah, orang-orang Nasrani itu tidak menyembah kepada pendeta-pendeta tersebut. Kenapa disebut mempertuhankan? Apa kata Nabi SAW? Bala walakinnahum harrama alaihimul halal wa ahallahu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Tapi bukankah pendeta itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal atas ra'yu mereka dan mereka mengikutinya? Itulah ibadah mereka kepada para pendeta. Itu beberapa ayat yang menjelaskan tidak boleh bikin-bikin syariat yang kemudian dianggap sebagai bagian dari agama ini. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami padahal bukan bagian dari agama ini, maka tertolak. Termasuk nanti ada melakukan jenis ibadah yang disyariatkan tapi dilakukan bukan di tempatnya, bukan di waktunya. Seperti azan. Azan disyariatkan tapi memanggil sholat. Lalu ada orang azan tapi bukan manggil sholat, menghantar jamaah haji diazanin, mengantar orang masuk lubang kubur diazanin, gitu kan? Azannya disyariatkan tapi dilakukan bukan pada tempatnya. Apakah ini kebidahan? Ya, disebut bid'ah idhafiyah. Bukan bid'ah haqiqiyah. Kalau haqiqiyah tadinya sama sekali nggak ada, diadakan. Kalau bid'ah idhafiyah tadinya ada di waktu tertentu tapi diterapkan di waktu lain. Tetap disebut bid'ah tapi bid'ah idhafiyah dan kena dengan keumuman hadis tentang larangan melakukan kebid'ahan, perintah menjauhi kebid'ahan. Iyyakum wa muhdatsatil umur.
Jauhi oleh kalian perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Di zaman Nabi tidak ada azan di kuburan, tidak ada azan menghantar safar haji, nggak ada. Diadakan sekarang. Azannya disyariatkan, tapi dilakukan bukan pada tempatnya. Tertolak. Bukan hanya tertolak, diazab. Hadis menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan amalan yang ada contoh dariku ditolak, itu bukan sekedar ditolak tapi juga diazab. Di ayat, di hadis ada ancaman azab bagi yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai dan yang lain-lainnya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam berdiri di tengah-tengah kami lalu berkata, ala inna man kana qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah wa fi riwayah ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi SAW, ketahuilah orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lebih banyak. Kenapa Islam lebih benar, bukan lebih benar, benar dibanding Yahudi dan Nasrani. Tapi perpecahannya kok lebih banyak. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Kalau benar kok lebih banyak? Ya iyalah. Karena godaan setan kepada yang benar jauh lebih dahsyat daripada kepada yang lain. Jadi umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72 di antaranya masuk neraka, 1 di surga. Ini bukan vonis ya, ancaman. Terancam. Sama dengan yang berdusta ke neraka. Ini bukan vonis. Lalu ada orang yang berdusta, neraka loh. Enggak, beda. Harus dibedakan antara menghukumi sebuah perbuatan dengan vonis surga neraka kepada pelaku perbuatan. Itu harus dibedakan. Kalau kita menyatakan dusta, gibah, fitnah, neraka, bukan berarti pas ada orang yang dusta, nah dia ahli neraka. Enggak begitu. Surga nerakanya seorang itu tidak ditentukan oleh gibah dustanya semata-mata, tapi apa? Kalkulasi seluruh amalannya enggak. Sama dengan siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu, surga. Itu vonis bukan, nih orang ini rajin 5 waktu pasti ke surga. Apa begitu? Enggak, tapi janji, dijanjikan surga. Nanti ke surga atau ke neraka, kalkulasi semua amalan. Walaupun dia rajin sholat, tapi rajin gibah juga tuh. Gitu kan. Ke surga apa ke neraka? Ditimbang nanti. Jadi kalau ada ayat atau hadis yang menyatakan pelaku ini ke neraka, itu baru ancaman. Bukan vonis. Kalau ada ayat hadis pelaku amalan ini ke surga, juga bukan vonis, tapi janji, dijanjikan surga. Termasuk 72 golongan ke neraka. Ini bukan vonis, terancam oleh neraka. 1 ke surga, dijanjikan surga, dijanjikan nih.
Dan satu ini al-jamaah. Dalam riwayatin ma'ana alaihil yauma washabi. Jamaah itu ketika ditanya mal jamaah, jamaah itu adalah apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Oh, cara beragama Nabi dan para sahabat. Itulah jamaah, itulah satu yang ke surga. Dijanjikan, bukan vonis. Oh, kalau saya mah Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti ke surga. Enggak begitu. Ada enggak orang yang memelihara sholat 5 waktu dijanjikan surga oleh Quran, oleh hadis, lalu mengatakan saya mah pasti ke surga setiap 5 waktu saya sholat. Berani yang ada yang ngomong begitu? Nggak berani. Pertama, kualitas sholat yang 5 waktunya juga belum tentu diterimanya. Yang kedua, selain sholat yang 5 waktu, kita pun banyak melakukan dosa yang terancam neraka, ya enggak? Jadi sekali lagi kalau ada ayat hadis tentang pelaku sebuah perbuatan itu neraka, bukan vonis, tapi baru terancam. Maka kita menjelaskan haramnya bid'ah, wajibnya berpegang kepada sunnah, tidak berarti saya mah pasti ke surga, yang lain ke neraka. Tidak berarti begitu. Sebab materi pembahasannya tidak sedang memvonis ke surga ke neraka, tapi materi yang sedang dibahas hukum tentang sebuah perbuatan. Harus dibedakan. Tapi orang-orang langsung menyimpulkan dengan otaknya sendiri, oh kalau begitu kalian merasa ahli surga, yang lain neraka. Emangnya surga milik nenek moyang lu, kan gitu akhirnya tanya. Itu kata keliru, salah faham, selalu memahami dengan otaknya yang seperti itu. Dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhalu hujra dhab tabi'tumuhum. Qulna ya Rasul al-Yahud wan Nasara, qal faman. Kalian pasti, Nabi SAW berbicara berdasarkan wahyu. Beliau mengabarkan, nanti suatu saat akhir zaman kalian pasti, disebut pasti, karena ada huruf lam dengan nun. Lamnya huruf tauqid, nun di akhirnya nun tauqid tsaqilah. Tadinya tattabi'u, masuklah, la tattabi'u, masuk huruf nun, la tattabi'anna. Jadi duanya baik lam ataupun nun tauqid, pasti kalian akan mengikuti apa? Sunana man kana qablakum, sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kalian, ya, orang-orang terdahulu, diikuti oleh kan shibron shibron, dira'an dira'an, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit, slow but sure, perlahan tapi pasti. Sehingga apabila mereka masuk ke lubang bayawak pun kalian pasti mengikutinya gitu. Kami bertanya, kata Abu Sa'id, wahai Rasulullah, apakah orang terdahulu sebelum kami itu maksudnya Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi itu? Ini hadis sudah terbukti belum? Ya. Kaum muslimin di seluruh belahan dunia, apapun yang berasal dari barat, yang notabene Yahudi dan Nasrani, diikuti itu. Jadi trendy gitu, jadi mode, dianggap modern,
dianggap update, dianggap gokil, dianggap awesome, yang seperti itulah diikuti. Maka setelah menukil ayat dan hadis tadi, berkata muallif, bukan saya yang berkata, para ulama, Syekh Ali Al-Hakami penyusun kitab ini, "Tsuma'lam annal bid'ah kullaha mardudah laisa minha syai'un maqbulun wa kulluha qabihah laisa fiha hasanun wa kulluha dhalal laisa fiha hudan wa kulluha auzarun laisa fiha ajrun wa kulluha batilun laisa fiha haqqun." Ketahuilah bahwa kebidahan itu semua tertolak, tidak ada yang diterima. Semua buruk, tidak ada yang bagus. Semua sesat, tidak ada yang sesuai dengan petunjuk. Semuanya dosa, tidak ada yang berpahala. Semua batil, tidak ada yang hak. Kebidahan yang dimaksud bid'ah menurut terminologi syar'i, yaitu apa? Mengada-adakan ajaran agama yang sebelumnya tidak ada lalu dianggap bagian dari agama ini. Adapun terminologi bahasa secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru. Tapi dalam urusan dunia, ya itu boleh. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dulu tidak ada radio, sekarang ada. Dulu tidak ada HP, sekarang ada. Itu perkara agama atau perkara dunia? Dunia. Jangan sampai ada yang teriak, woi kalau nggak mau bid'ah jangan pakai HP. Jangan pakai radio, jangan pakai internet, bid'ah nggak ada di zaman Nabi SAW. Itu orang nggak paham, tapi ngomong dengan ketidakfahamannya. Kata orang Sunda mah, agul ku kabodohan, pamer bangga dengan kebodohannya. Nggak paham tentang batasan bid'ah, kemudian bicara masalah bid'ah. Jadi para ulama menyatakan bid'ah itu dalam perkara agama. Dulunya tidak ada, sekarang diada-adakan. Semuanya nggak ada yang baik. Semuanya nggak ada yang hak. Semuanya nggak ada yang diterima. Itu bukan perkataan saya. Saya bacakan barusan di halaman 436 pasal tentang makna bid'ah dan jenis-jenis kebid'ahan. Beliau menyatakan, "Tsuma'lam annal bid'ah kullaha mardudah laisa minha syai'un maqbulun wa kulluha qabihah laisa fiha hasanun wa kulluha dhalal laisa fiha hudan wa kulluha auzar laisa fiha ajr wa kulluha batil laisa fiha haqq." Adapun perkataan Umar ketika menyatukan sahabat untuk sholat tarawih, dipimpin oleh seorang imam lalu berkata, "Ni'mal bid'ah hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Oh, berarti ada bid'ah yang baik. Bid'ah dalam perkataan Umar bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Karena sholat berjamaah tarawih sunnah, pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Sunnah. Tapi lama tidak dilakukan. Karena apa? Khawatir diwajibkan karena wahyu masih turun. Setelah Nabi wafat, nggak mungkin wahyu turun lagi, diadakan lagi. Sunnah yang pernah dihilangkan karena kekhawatiran diwajibkan. Maka itu tetap sunnah, ditambah dengan hadis, "Man qama ramadhana ma'al imami fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih." Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, dicatatkan bagi dia sholat semalam suntuk.
Ini menunjukkan sunnahnya tarawih berjamaah menurut syariat. Maka tarawih berjamaah bukan bid'ah. Pernah di zaman Nabi, dilakukan di zaman sahabat. Ya iyalah itu sunnah ya. Lalu berkata muallif rahimahullah, wa fi qawlihi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Wa fi wasfihi al-firqatun najiyah bi annahum man kanu ala mithli kana alaihi salatu wassalam wa ashabuh. Kata muallif, di dalam hadis siapa orang yang mengamalkan amalan tapi enggak ada contohnya dari kami, itu tertolak. Terus tentang sifat-sifat al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah kelompok yang selamat. Satu kelompok yang selamat. 72 celaka. Lalu diterangkan siapa yang selamat. Mereka adalah orang yang dalam hal beragama mengikuti tata cara beragama Nabi dan para sahabat. Dari sini jelaslah bahwa makna bid'ah adalah semua amalan yang dianggap bagian dari agama yang tidak pernah diamalkan di zaman Nabi dan para sahabatnya. Lalu kata muallif rahimahullahu ta'ala, وَقَدْ أَعْلَمَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْمَقْبُولَةَ الَّتِي تَنْفَعُ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهِ أَمْرٌ. Lalu Allah mengajarkan, memberitahukan kepada kita bahwa amal yang diterima, yang akan bermanfaat bagi pelakunya pada hari kiamat adalah amal yang mau tidak mau. Di dalamnya terkandung 2 syarat. Satu di antara syarat yang nggak ada ditolak. Apalagi dua-duanya. Pertama, ikhlas. Hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya itu amalan diniatkan hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Ada keridhoannya, ada rahmatnya, kasih sayangnya, pahalanya, ampunannya. Niatkan untuk itu. Termasuk meniatkan untuk pahala? Iya. Termasuk meniatkan memperoleh ampunan? Iya. Termasuk diniatkan untuk memperoleh surganya? Iya. Itu akhirat, bukan duniawi. Jangan sampai kebablasan ya. Siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin surganya, syirik, kan ada yang begitu. Syirik dari mana? Siapa yang beribadah kepada Allah karena takut nerakanya, musyrik. Musyrik dari mana? Itu Quran loh. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada Allah, takut nerakanya, takut azabnya, lalu dia menahan diri dari hawa nafsu, dia tunduk, patuh, taat kepada Allah, ibadah karena takut kepada Allah, surga tempat tinggalnya. Tuh dijanjikan surga orang yang ibadah karena takut nerakanya. Nabi SAW menyatakan, kata beliau, la yadkhulul jannah man baka min khasyatillah. Tidak akan, la yadkhulun nar afwan, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, takut azabnya, takut nerakanya. Itu bagus. Dan itulah ketakwaan, dan itulah hasil dari ilmu, mempelajari tentang Allah dan ajarannya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Dari ilmunya lahirlah rasa takut. Makanya para ulama menyatakan laisal ilmu bikathratil hadis awir riwayah. Walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu tidak diukur oleh banyaknya hafalan riwayat hadis. Tapi ilmu diukur dengan seberapa besar rasa takut kepada Allah. Takut murkanya, azabnya, nerakanya, dan seterusnya. Itu tuh. Takut ini yang mengerem kita dari dosa dan maksiat. Takut ini yang mendorong kita ibadah. Itu ikhlas. Ikhlas itu meniatkan ibadah untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah. Untuk akhirat. Kalau diniatkan untuk dunia, pujian orang, uang, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, nah itu tidak ikhlas itu. Jadi pertama niat ikhlas, kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti contoh dari Nabi ketika melakukan ibadah tersebut. Dua nih syarat diterima ibadah, ikhlas, mutaba'ah. Dan itu adalah konsekuensi dari syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ibadah hanya kepada Allah dan hanya untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mana hanya akan ibadah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak dikarang, ditambah, dikurang, dirubah, dicampur dengan budaya, dengan adat, dengan kebiasaan. Tidak. Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaklah dia melakukan amal soleh. Maksudnya amal yang disyariatkan. Dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Artinya ikhlas. Tidak ada syirik kecil apalagi besar. Ya. Ada berapa macam bid'ah? Ada dua pembahasan tentang macam-macam kebid'ahan ini. Pertama dari segi efek, akibat yang ditimbulkan dari kebid'ahan. Kebid'ahan ada dua macam. Pertama disebut al-bid'ul mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Apa dhabitnya, batasannya? Dhabit atau batasannya adalah man ankara amran mujma'an alaihi mutawattiran minasy-syar'i ma'luman minad-dini bid-darurah min juhudi mafrudin aw fardi ma lam yufrad aw ihlali muharram aw tahriri halal aw i'tiqadu ma yunazzahu Allah wa rasuluhu fi kitabihi anhu min nafyin aw itsbatin lianna dzalika takdzibun bil kitab. Kalau ada orang yang mengingkari permasalahan atau sesuatu perkara yang diijmai secara mutawatir, diingkari. Seperti contohnya mengingkari kewajiban yang Allah sudah wajibkan. Mengingkari rukun iman, mengingkari rukun Islam itu sudah mujma'. Diingkari, menurut saya mah saum tidak wajib umpamanya. Haji tidak wajib. Atau iman kepada takdir itu enggak perlu. Padahal itu sudah ijma'. Atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Menghalalkan mabuk, menghalalkan riba, menghalalkan umpamanya maling atau yang lain-lain yang secara qat'i diharamkan,
atau meyakini beberapa sifat Allah yang Allah dan Rasulnya sudah mensucikan diri dari sifat itu. Ada beberapa sifat yang oleh Allah ditolak dari dirinya. Seperti la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah nggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat-sifat yang oleh Allah ditolak dari diri Allah. Allah suci dari sifat itu. Lalu ada orang yang meyakini Allah suka ngantuk, suka tidur. Kufur dia. Allah itu zalim kepada sama orang rajin ibadah tapi sengsara terus. Orang kafir kaya raya, zalim. Bisa kufur dengan ucapannya. Allah punya anak, apalagi itu. Oh, ada makhluk yang serupa dengan Allah. Oh, bisa kufur itu. Karena apa? Karena itu mendustakan Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, mu'allif mencontohkan kabid'atil jahmiyah fi inkari sifatillahi azza wa jalla wal qawli bi khalqil Qur'an au khalqi ay sifatin min sifatillah wa inkari ay yakuna Allahu ittakhadha Ibrahim khalila wa kallama Musa taklima wa ghairi dzalik. Contoh bid'ah mukaffirah seperti bid'ahnya Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Safwan. Dia memiliki beberapa keyakinan. Pertama, mengingkari sifat-sifat Allah. Kata mereka, Allah nggak punya sifat. Tapi maksud niatnya baik. Apa baiknya niat mereka? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Karena makhluk punya sifat. Kalau Allah punya sifat berarti Allah menyerupai makhluk. Ditolak semua sifat-sifat Allah. Allah nggak punya sifat. Kufur itu karena mendustakan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Atau meyakini kemakhlukan Al-Quran. Atau kemakhlukan salah satu di antara sifat Allah. Mereka menyatakan Quran itu makhluk. Kufur. Kenapa? Yang menyatakan itu kufur bukan saya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, para imam semua menyatakan man qala annal Qur'ana makhluk faqad kafara. Siapa yang berkata Quran itu makhluk, maka dia kufur. Di mana letak kekufuran orang yang meyakini Quran itu makhluk? Yang dimaksud Quran bukan mushafnya, bukan. Mushafnya makhluk. Quran tertulis dalam mushaf. Quran terucap oleh lisan. Quran terpelihara dalam dada. Dadanya, lisannya, mushafnya jelas makhluknya. Hancur. Tapi Quran yang terpelihara dalam dada, yang terucap oleh lisan, yang tertulis dalam mushaf, itu adalah kalamullah. Kalamullah bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Dan itu bukan makhluk. Makanya kita boleh berlindung kepada sifat Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung bukan kepada zat Allah tapi kepada kalimat-kalimat Allah. A'udzu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhoanmu ya Allah dari kemurkaan. Ini berlindung kepada sifat-sifat Allah. Boleh karena sifat Allah bukan makhluk. Sifat itu bagian dari zat Allah, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Dan Al-Quran yang kalamullah itu sifat Allah dan itu bukan makhluk. Maka siapa yang meyakini Quran itu makhluk berarti pertama
Dia meyakini Quran itu bukan sifat Allah, bukan kalamullah, tapi meyakini itu ucapan Muhammad SAW. Dan itu bisa kufur. Lalu kalau umpamanya saya baca Al-Fatihah, dari mulai Bismillah atau ta'awudz malah sampai waladdallin. Apakah bacaan Fatihah saya ini makhluk atau bukan? Jawab, makhluk atau bukan bacaan Fatihah kita? Siapa yang menyatakan bahwa bacaan Fatihah kita makhluk, kufur dia. Siapa yang menyatakan bacaan Fatihah kita ini bukan makhluk, kufur juga. Terus yang benar gimana? Dirinci. Perbuatan saya ketika membaca Fatihah, perbuatannya itu makhluk. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa-apa yang kamu lakukan, yang kamu amalkan. Amal kita ciptaan Allah, kitanya ciptaan Allah. Kita makhluk, amalan kita makhluk. Bacaan Fatihah kita, bacaannya, perbuatan kita ketika membaca Fatihah itu makhluk. Tapi Al-Fatihah yang kita baca itu kalamullah. Jadi dalam bacaan Fatihah ada dua hal. Pertama ada perbuatan kita membaca Al-Fatihah. Kedua ada Al-Fatihahnya sebagai kalamullah. Itu sifat Allah dan itu bukan makhluk. Jadi dirinci begitu ya. Nah, jadi Jahmiyah menyatakan Quran itu makhluk. Berawal dari keyakinan Allah nggak punya sifat. Termasuk nggak punya sifat kalam. Allah nggak berbicara. Kalau berbicara kayak makhluk orang berbicara. Dan ini nggak boleh, maka diingkari. Demikian juga Jahmiyah mengingkari Ibrahim sebagai Khalilullah. Mengingkari Allah berbicara langsung kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Diingkari dan banyak lagi. Ini mukaffirah, keluar dari Islam. Karena itu ketika Nabi SAW menyatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, 1 di surga. Kalau 1 jelas. Al-firqatun najiyah jelas. Yaitu orang yang beragama baik dalam hal memahami, mengamalkan, mendakwahkan seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Ikut Nabi dan para sahabat. Itu yang al-firqatun najiyah. 72 golongan ini siapa dan apa cirinya? Ada penjelasan dalam Quran hadis. Muncul inisiatif dari para ulama. Untuk mengetahui yang 72 ini apa dan cirinya apa, penyimpangannya di mana. Salah satu kitab yang fenomenal tentang hal ini, kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullahu ta'ala. Nah, 72 golongan itu siapa saja? Lahirlah istilah Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah, dan seterusnya tuh. Tapi Jahmiyah tidak dimasukkan ke dalam 72 golongan ini. Enggak. Kenapa? Karena 72 golongan ini masih muslim. Oleh Nabi dikatakan umatku akan terpecah belah. Masih muslim. Tapi muslim yang terancam neraka. Bukan pasti ke neraka, enggak. Ada enggak pelaku kebidahan yang 72 tapi masuk surga? Ada. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan demikian. Karena bagi orang yang dianggap sangat keras kepada kebidahan. Mungkin orang masuk 72 golongan terancam neraka, tapi dia memiliki amal-amal penghapus dosa. Sama dengan orang dusta, terancam neraka. Tapi dia memiliki amal-amal yang menyebabkan terhapusnya dosa berdusta itu.
atau pahala amal kebaikannya lebih banyak daripada dosa dustanya, dosa kebidahan. Tapi di cover oleh pahala dalam ibadah lain yang lebih banyak, pasti timbang lebih berat ke pahala. Karena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada dosa bid'ah, ada dosa ghibah, ada dosa berdusta, ada. Tapi pahalanya lebih banyak. Fahuwa fi isyati radiyah. Ke surga tuh. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu. Ada ahlu sunnah nggak melakukan kebidahan. Sunnah yang dilakukannya menyebabkan dia itu punya banyak pahala. Tapi dalam masalah muamalah dia pika sebelen. Dia banyak dusta, dia banyak ghibah, dia banyak menipu sesama. Ada nggak ikhwan, ahwat, sudah belasan tahun puluhan ngaji, tauhidnya lurus, di atas sunnah, tapi akhlaknya nyebelin, suka nyolong, suka menipu, suka ghibah, suka dusta, suka ini itu ada banyak. Banyak kasus ikhwan ahwat terlibat pinjol tuh, coba. Nangis bawang bombay. Apa nangis bombay istilahnya teh? Nangis bombay. Udah ngaji belasan tahun masih terlibat pinjol juga, pika sebelen kan? Sudah ngaji tapi ada yang mabuk, ada yang ngerokok malah. Apalagi menganggap halal, so what gitu loh. Akhirnya diikuti oleh banyak orang. Jariah tuh dosanya. Jadi ahlu sunnah tapi banyak dosa, ditimbang lebih berat dosanya ke neraka. Tapi gimana hadis satu ke surga, yaitu ahlu sunnah. Itu baru janji, sama dengan tahajud. Oh, yang tahajud dijanjikan surga. Tapi selain tahajud dia suka nyolong. Selain tahajud dia suka ghibah. Selain suka tahajud dia suka juga umpamanya berdusta, menghina. Ada yang begitu? Banyak. Dikalkulasi dengan antara dosa dengan pahala, ditimbang. Jadi mungkin nggak pelaku kebidahan masuk surga? Iya mungkin. Terus hadis yang mengatakan itu masuk neraka, itu ancaman. Sama dengan mungkin nggak orang berdusta masuk surga? Mungkin. Tapi ayat hadis tentang neraka bagi pendusta itu ancaman, bukan vonis. Terus kenapa ancamannya tidak dilaksanakan? Karena terhapus oleh pahala yang jauh lebih banyak. Kan mungkin begitu. Sampai di sini paham apa mengerti? Rasanya jelas gamblangnya. Nah, jadi tidak semua ahlul bid'ah murtad keluar dari Islam, enggak. Tidak semua ahlul bid'ah pasti ke neraka, tapi terancam dengan neraka. Iya, hadis dan ayat itu ancaman, bukan vonis. Nah, jadi ada bid'ah yang mukaffirah. Contohnya tadi Jahmiyah. Terus kabid'atil qadariyah fi inkari ilmillahi azza wa jalla wa af'alihi wa qada'ihi wa qadarihi. Seperti contoh yang mukafirah, kebid'ahan qadariyah. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir, baik sebagian atau seluruhnya, tapi dirinci. Ada di antara sebagian qadariyah yang mengingkari ilmu Allah. Allah nggak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Allah tidak mentakdirkan karena Allah juga belum tahu, setelah terjadi baru tahu. Itu kufur itu. Karena apa? Allah itu tahu yang dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu karena Allah yang menetapkannya.
Allah tahu apa yang akan terjadi, dan ketika itu terjadi bagaimana kejadiannya Allah tahu. Bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya itu terjadi bagaimana kejadiannya Allah tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah baik di langit ataupun di bumi. Wajib kita yakini. Meyakini ilmu Allah tentang segala yang gaib, termasuk perkara yang akan datang, bagian dari iman kepada takdir. Kita sudah jelaskan rincian iman kepada takdir. Oleh Qadariyah diingkari. Seperti contoh bid'ah mujassimah. Mujassimah bukan sekedar berkeyakinan Allah berjisim, tapi jisim Allah sama dengan jisim makhluk. Allah punya tangan, tangannya sama dengan tangan manusia. Itu bisa kufur karena ingkar kepada ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah punya mata, matanya sama dengan mata kita. Itu bisa kufur karena ingkar kepada ayat. Mujassimah seperti ini, ya. Inilah yang pertama, bid'ah mukaffirah. Jenis yang kedua adalah ghair mukaffirah. Kebid'ahan yang tidak menyebabkan pelakunya ini kufur. Mereka tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Pasti ke neraka? Enggak. Tapi terancam dengan neraka. Inilah ayat-ayat yang menyatakan dalam surah An-Nur, hampir ayat terakhir, Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu hendaklah takut mereka akan ditimpa azab, ya. Akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Ini ancaman ayat. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi perkara baru dalam agama. Setiap perkara baru dalam agama bid'ah, setiap bid'ah setiap sesat neraka. Itu ancamannya jelas. Terancam. Sekali lagi bukan vonis. Nah, tapi pelakunya tidak kufur, tidak keluar dari Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah kebid'ahan yang tidak mengandung unsur mendustakan Allah dan Rasulnya. Seperti bid'ah marwaniyah. Kebid'ahan marwaniyah ini diingkari oleh para sahabat. Tapi para sahabat tidak mengkufurkan Marwan. Tetap taat kepada Marwan, tidak melepaskan ketaatan dalam berbaiat kepadanya. Marwan ini siapa? Marwan bin Hakam, seorang penguasa. Apa kebid'ahan yang dilakukan? Pertama, mengakhirkan sholat dari waktunya. Terus melaksanakan sholat id seperti sholat Jumat. Apa perbedaan sholat id dengan sholat Jumat? Kalau Jumatan sholat dulu apa khutbah dulu? Khutbah dulu baru sholat. Tahu kan Jumatan? Tadi kita Jumatan. Khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat ini? Sholat dulu baru khutbah. Terbalik. Marwan bin Hakam melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Maka disebut bid'ah marwaniyah. Terus selama khutbah duduk, tidak berdiri. Terus di mimbar mencela beberapa sahabat. Ini berapa kebid'ahan Marwan? Disebut bid'ah marwaniyah, oleh para sahabat diingkari tapi tidak dikafirkan, tetap taat sebagai penguasa. Inilah beberapa contoh kebid'ahan yang ghair mukaffir. Pelakunya tetap muslim
tapi muslim yang berdosa besar. Terancam dengan neraka tapi bukan vonis pasti masuk ke neraka, tapi terancam. Nah, karena itulah maka setelahnya dirinci jenis-jenis kebid'ahan dari segi beberapa aspek di dalam agama. Agama kita tahu ada aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek muamalahnya. Kebid'ahan bisa terjadi di 3 bidang ini. Makanya dari segi hal tersebut kebid'ahan dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Kalau tadi dari segi efek kebid'ahan ada 2, bid'ah mukafirah yang menyebabkan pelakunya kufur, kedua bid'ah ghair mukafirah yang menyebabkan pelakunya tidak kufur. Nah, sekarang jenis-jenis kebid'ahan yang pelakunya hanya fasik atau menyimpang. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Jenis kebid'ahan tersebut insya Allah akan kita bahas di Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus untuk hari Jumat seperti biasa, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja, dipandu oleh host kita di studio Roja Cilengsi. Dipersilakan kepada Abu Lukman untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bekasi. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang sujud tilawah dikerjakan setiap subuh Jumat termasuk sunnah ataukah bid'ah Ustaz? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Itu termasuk sunnah. Nabi SAW ketika sholat subuh di hari Jumat sering membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama dan surah Ad-Dahr di rakaat kedua. Nama lain surah Ad-Dahr adalah surah Al-Insan. Disebut surah Ad-Dahr karena lafaz dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Disebut surah Al-Insan karena ada lafaz insan. Hal ata 'alal insan. Jadi rakaat pertama baca surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Di rakaat kedua surah Al-Insan. Nah, di rakaat pertama ada ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukira biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Disunnahkan untuk sujud di sana. Kalau imam sujud, makmum wajib sujud karena mengikuti imam. Kewajiban mengikuti imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sujud, wajib makmum sujud. Kalau imam tidak sujud, ya nggak boleh makmum sujud. Karena sujud tilawah itu sunnah. Kalau imam baca ini lalu tidak sujud, nggak masalah. Nggak dosa, nggak batal sholatnya. Nggak perlu subhanallah, nggak perlu. Teruskan saja mengikuti gerakan imam. Setelah membaca ayat ini lalu berdiri lagi dan melanjutkan bacaan tatajafa junuduhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus sampai akhir dari surat ini, baru ruku, i'tidal, sujud. Rakaat kedua baru surah Al-Insan, yaitu disunnahkan. Kalau enggak gimana? Enggak apa-apa. Baca surat yang lain boleh? Boleh.
Makanya kalau antum semua ke Mekah, ke Madinah, baik untuk haji ataupun umroh, semoga yang ada di sini semua Allah panggil untuk haji dan umroh ke sana ya. Amin. Ini hari Jumat sore di mana doa didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah panggil nih semua wajah-wajah tulus ini ke Mekah, ke Madinah untuk haji atau umroh. Pas hari Jumat siap-siap sholat subuh dengan apa? Sujud tilawah. Sering membaca surah As-Sajdah tapi tidak selalu, tidak. Pernah baca surah lain? Pernah. Saya sering mengalami siap-siap nih sujud tilawah. Ternyata tidak. Karena bukan surah itu yang dibaca. Gak masalah ya. Ya benar. Bahwa disunnahkan melakukan sujud tilawah ketika membaca surah As-Sajdah. Dan disunnahkan membaca itu di sholat subuh di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustadz, Bapak Haris di Bintaro ini mengetahui keutamaan membaca istighfar dan sholawat Ustadz. Sehingga beliau mengamalkannya dengan membacanya rutin Ustadz. Setiap selesai sholat sunnah rawatib Ustadz. Dan ini sudah beliau amalkan secara rutin. Pertanyaannya, apa yang beliau lakukan ini termasuk bid'ah atau bagaimana Ustadz? Dan bagaimana waktu yang tepat untuk membaca istighfar dan sholawat ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Bapak Haris di Bintaro. Istighfar dan sholawat termasuk zikir yang mutlak, Pak. Artinya mutlaknya itu tidak dikait-kaitkan. Waktunya ditetapkan khusus, tempatnya juga momennya. Sesering mungkin istighfar, sesering mungkin sholawat. Apalagi hari Jumat. Keutamaan bersalawat di hari Jumat, malam Jumat, sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Tidak berarti selain Jumat, enggak. Mau Jumat, mau tidak, silakan sholawat, silakan istighfar. Tapi di hari Jumat lebih ditekankan lagi. Ya. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, sambil nyetir istighfar, diselingi sholawat, sambil berjalan olahraga istighfar, sholawat, gitu ya. Tidak dikaitkan dengan momen tertentu dan keutamaannya banyak. Nah sekarang kalau kita mengkhususkan setiap selesai sholat sunat, istighfar, sholawat sekian kali. Kalau itu dikaitkan dengan sholat sunat dan dianggap sebagai sunnah dari sisi syariat, maka tidak boleh. Tidak ada sunnahnya rutin istighfar ba'da sholat sunat, tidak. Bukan terlarang, tapi jangan dianggap sebagai sunnah yang berkaitan dengan sholat sunat membaca istighfar dan sholat. Setiap beres sholat selalu istighfar dan sholawat. Yang apabila nggak dilakukan rasanya kurang sempurna. Nah itu yang tidak boleh. Jadi silakan beristighfar, bersolawat sebanyak mungkin, sesering mungkin dalam setiap momen. Kecuali di WC jangan ya. Atau ketika ngaji hadir di sini Ustaz menerangkan astagfirullah, astagfirullah, salat. Nggak boleh karena menghinakan majlis ilmu tersebut. Zikir yang harus dilakukan ketika hadir di kajian adalah al-zikru bil udhun wa huwal isgha. Yaitu zikir dengan telinga, yaitu menyimak, memperhatikan, itu zikir. Zikir bukan hanya dengan mulut. Az-zikr bil ainain bil buka. Zikir dengan kedua mata, menangis karena takut kepada Allah. Itu zikirnya mata. Wa zikru bil udhun al isgha. Zikir dengan kedua telinga, mendengar, menyimak bacaan Quran, kajian ilmu. Zikir dengan kedua kaki, berjalan ke tempat ibadah, ke masjid untuk kajian, untuk sholat dan seterusnya ya. Wa zikru bil yad bil i'ta. Zikir kedua tangan dengan memberi
memberi sumbangan, memberi pertolongan dengan kedua tangan, itu zikir. Tempatkan zikir ini di masing-masing tempatnya. Ketika ngaji jangan zikir dengan lisan, mengganggu. Tapi zikirlah dengan apa? Telinga. Ya. Nah, jadi boleh kita berzikir, baik istighfar, sholawat secara mutlak di mana saja, kapan saja, berapa kali aja. Tapi jangan dikaitkan dengan amalan tertentu bila syariat tidak mengaitkannya. Maka yang zikir yang mutlak tetapkan dalam kemutlakannya, baik dari segi waktu, jumlah atau lafadznya. Dan yang muqayyad tetapkan dalam kemuqayyadan. Yang muqayyad itu yang terikat, baik waktu atau momen gitu atau tempat gitu ya. Seperti zikir yang terikat dengan waktu, zikir pagi dan petang. Nggak dibaca ketika malam dan siang. Atau yang terikat umpamanya dengan amalan. Ketika mau tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Hanya ketika tidur. Jangan dibaca ketika duduk di majlis taklim. Pas duduk, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini mau tidur orang. Pas bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Hanya bangun tidur, doa ini jangan dibaca ketika bubar kajian. Pas sudah selesai, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Berarti tidur sepanjang ngaji. Itu muqayyad ya. Zikir muqayyad, maka tetapkanlah dalam kemuqayyadannya. Zikir yang mutlak tetaplah dalam kemutlakannya, jangan dimuqayyadkan. Zikir muqayyad jangan dimutlakan, zikir mutlak jangan dimuqayyadkan ya. Allahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adir. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari pesan WhatsApp kembali. Pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz, saya ta'aruf dengan seorang tulab yang berpendapat dan mengambil ilmu dari para ulama Asy'ariyah, Ustaz. Di mana saya ketahui bahwa Abul Hasan al-Asy'ari di akhir hayatnya sudah rujuk kepada dakwah sunnah dan salaf. Pertanyaannya Ustaz, apakah ulama yang mengaku Asy'ariyah saat ini artinya manhajnya tetap dipertanyakan atau lebih baik ditinggalkan sama sekali? Bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Asy'ariyah atau Asy'ariyah ditujukan kepada orang-orang yang dalam hal memahami asma dan sifat Allah merujuk kepada keyakinan Abul Hasan Ali al-Asy'ari di fase yang kedua dari fase kehidupan beliau. Abul Hasan Ali al-Asy'ari itu pertama memiliki akidah Mu'tazilah sampai usia 40 tahun. Terpengaruh oleh ayah tirinya, seorang tokoh Mu'tazilah namanya Ali al-Jubai. Beliau menjadi ahlinya. Ahli debat. Kalau debat tentang akidah gak pernah kalah. Tapi dalam masalah fiqih beliau bermadhab Syafi'i. Makanya sering membaca kitab-kitab Imam Syafi'i. Dan ditemukan ada ketidakselarasan antara akidah Mu'tazilah dengan akidah Imam Syafi'i. Mu'tazilah diantaranya mengingkari beberapa sifat. Allah nggak punya sifat kecuali satu, esa itu aja. Dan esanya juga berbeda konsepnya dengan keesaan Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah akhirnya beliau berpikir, bertafakur, oh salah. Allah pasti harus punya sifat. Nggak mungkin nggak punya sifat. Lalu berpikir, lahirlah keyakinan Allah memiliki sifat. Pertama 7. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Lalu 9, lalu 11, lalu 13. Semua ditetapkan berdasarkan ro'yu.
Lalu ra'yu ini ditunjang dengan dalil Quran dan Sunnah. Quran dan hadis. Nah, keyakinan itulah yang kemudian disebut dengan akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Salah satu muridnya Imam Al-Maturidi pindah mengembangkan lagi menjadi sifat 20. Makanya Asy'ari sama Al-Maturidi dianggap mirip sama karena memang guru dengan murid. Lahirlah sifat 13, sifat 20. Dan itu dikenal sebagai akidah Asy'ariyah. Tapi kemudian beliau menelaah lagi kitab para ulama as-salafus salih. Lalu beliau menemukan akidah yang benar adalah akidah as-salafus salih. Semua perjalanan perubahan pemikiran akidah beliau tuangkan dalam kitab. Dulu kita ngaji pertama membahas kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Itu tentang bagaimana rujuknya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kepada akidah dan keyakinan generasi salafus saleh. Beliau di awal kitab menyatakan wa bima yaqulu bihi Abu Abdullah Al-Imam Ahmad bin Hanbal nahnu bihi qailun. Dengan apa yang diyakini oleh Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, kami juga berkeyakinan seperti itu. Juga ada kitab lain Maqalatul Islamiyyin. Dari sana kita mengetahui bagaimana rujuknya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Nah, jadi akidah beliau tentang wujud kidam bako yang sifat 13-20 menyebar, rujuknya beliau itu tidak menyebar. Kalau saya sendiri belum pernah melihat terjemah kitab Al-Ibanah an-Usuliyah, atau mungkin sudah ada pernah ya lihat, tapi jarang dibahas Al-Ibanah an-Usuliyah atau Maqalatul Islamiyyin yang menunjukkan rujuknya beliau dari Mu'tazilah ke Asy'ariyah lalu ke As-Salaf. Itu tidak beredar gitu. Makanya tetap berpegang teguh kepada akidah Asy'ariyah, ya. Di mana letak penyimpangannya? Letaknya adalah tetap berdasarkan ra'yu yang kemudian ditunjang dengan ayat. Wujud umpamanya didalil dengan huwal zahiru huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Zahir maknanya wujud. Wujud itu ada, eksis, bukan menjelma, bukan. Qidam itu huwal awwal wal akhir. Awalnya al-awwal al-akhir tidak ditetapkan sebagai sifat Allah, diganti dengan lafaz ini qidam, terdahulu. Baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak disebut al-akhir, padahal Allah menyatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ada 13, ada 20. Kalam jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Basara wa innallaha sami'un basir. Sami juga ada ayat-ayatnya. Dia ditunjang. Ayat itu menunjang apa yang ditetapkan oleh akal. Apa akibatnya? Banyak sifat Allah yang ditolak. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah bukan? Iya, ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu sifat Allah bukan? Iya. Ada enggak di sifat 13-20? Enggak ada. Dikemanakan? Diingkari. Tidak diyakini. Hanya cukup meyakini sifat 13 atau 20. Padahal Asma'ul Husna berapa? Banyak, lebih dari 99. Katakanlah minimal 99. Dalam setiap nama Allah ada sifat di sana. Minimal kalau begitu Asmaul Husna minimal ada 99, sifat itu juga minimal 99 tuh. Ar-Rauf tidak ada, Ar-Rahim tidak ada, Al-Ghafur tidak ada dalam sifat 20 ya. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar tidak ada. Padahal itu jelas sifat Allah dalam Al-Quran. Dikemanain gitu. Tidak diyakini gitu. Kalau tidak meyakini itu sebagai sifat Allah, Quran itu loh. Itu aja sudah bisa
ditimbang tentang kelirunya keyakinan seperti ini. Oleh karena itulah maka rujuklah dalam memahami agama di bidang apapun akidah, terutama asma dan sifat Allah, kepada apa yang diyakini oleh generasi salafus soleh. Itu yang paling selamat, karena Nabi SAW menyatakan al-jamaah itu ma ana alaihi yauma wa ashabi. Al-jamaah adalah apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Ya, dalam beragama rujuklah kepada mereka, jangan merujuk kepada kalangan mutaakhirin yang hidupnya ratusan tahun setelah Nabi wafat. Ya, nah itulah yang bisa saya jawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.